Dan hari ini gue mau ngomong tentang sesuatu yang mungkin jarang dilakukan oleh pandit-pandit ataupun juga orang-orang yang sudah menyatakan timnya adalah tim A, tim B atau tim C ya. Jadi ini mengenai tentang arti sebuah kemenangan, dalam sebuah tim. Kita tahu bahwa sekarang Arsenal sedang memimpin, kemenangan yang didapatkan terakhir, sementara City seri, ada United juga kalah, Liverpool kalah, bahkan juga Aston Villa dan Chelsea seri kalau saya benar atau kalau saya tidak salah, membuat Arsenal itu berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dan membuat semua hasil di Liga Inggris ini bergantung kepada mereka. Namun banyak yang melakukan protes, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Arsenal sekarang dengan gaya yang membuat waktu banyak terbuang untuk urusan set piece yang mereka lakukan. Dan terbukti memang khususnya dari tendangan pojok Arsenal begitu efektif, Arsenal begitu berbahaya, dan Arsenal begitu ngeselin kalau bagi tim-tim lawan yang entah bagaimana sudah dari musim lalu tapi masih sedikit sekali tim yang lolos dari jeratan set piece tendangan penjuru mereka. Kalau yang pernah gue dengar dari yang disampaikan oleh Bes, pelatih atau asisten pelatih dari Dewa, translator Luis Mia waktu itu, untuk mencetak gol dan created chances itu ada beberapa cara. Dengan cara build up play, dengan cara set piece, dan juga dengan cara apa lagi ya gue lupa. Tapi yang poin yang mau gue sampaikan adalah bahwa terjadi sebuah breakthrough atau sebuah terobosan ya yang dilakukan oleh tim dari Mikel Arteta, bahwa ternyata tendangan pojok itu bukan lagi sekedar tendangan yang 50-50 untuk bisa mencetak gol dengan segala cara yang dilakukan. Tim dari set piece Arsenal dalam hal ini berhasil menemukan sebuah formula yang membuat tim-tim lawan ini kalau sampai lengah itu bisa berabe. Dan ini sudah terbukti bagaimana efektivitas mereka, belasan gol sudah mereka lakukan di musim ini dengan tendangan pojok. Terlepas dari terakhir itu menurut gue juga hoki ya, Saka, tapi sebelumnya 2 tendangan pojok membuat mereka menang atas Chelsea yang juga mencetak gol dari tendangan pojok. Banyak yang mengatakan bahwa data statistik ini waktunya banyak terbuang juga dari tendangan pojok. Bahkan di pertandingan terakhir pelatih Brighton juga melakukan protes. Mereka dihitung oleh Opta Analis sekitar 30 menit lebih untuk buat waktu terbuang dengan set piece yang dilakukan oleh Arsenal. Nah di sini gue tidak setuju dengan pendapat pandit-pandit ataupun juga kritikan-kritikan yang diberikan bahwa itu harusnya tidak ada dalam sepak bola sekarang karena membuat pertandingan membosankan dan lain sebagainya. Termasuk salah satu idola gue, Ruud Gullit, juga bilang seperti itu. Namun yang perlu untuk diingat adalah Arsenal dari era dulu Arsene Wenger justru terkenal dengan sepak bola indahnya. Bahkan dulu juga dikritik, harusnya udah tinggal ngegolin, ngapain lo mesti dioper-oper lagi untuk bisa mencetak gol. Kalau kalian ingat ada di era Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Mark Overmars dan lain sebagainya waktu itu. Dan sekarang ketika Arteta, menurut gue juga dia sudah mencoba dengan cara yang seperti itu di 2-3 musim terakhir, namun juga tidak berhasil. Mereka diselak oleh timnya Pep Guardiola ataupun dari Jurgen Klopp. Bahkan kalau kita lihat gurunya Arteta, Guardiola juga adalah sosok yang bermain dengan pola yang sangat cantik sekali, namun juga akhirnya berhasil dihancurkan oleh sosok Mourinho dengan permainan pragmatis dan cenderung memancing emosi lawan. Artinya bahwa semua kesaktian dari sebuah tim itu ada antitesisnya. Dan kalau Arteta sekarang lebih memilih pragmatis ketika taruhannya adalah jabatannya sebagai head coach dari Arsenal, menurut gue itu sah-sah aja dilakukan. Menurut gue itu salah satu dari modul yang tadi gue bilang untuk sebuah tim secara sah created chances ataupun juga mencetak gol. Yang harus dilakukan justru adalah bagaimana tim lawan berhasil mengantisipasi dari apa yang mereka coba lakukan. Dan kalau teman-teman lihat bagaimana Brighton kemarin bermain dengan sangat berani, dengan memainkan passing-passing yang baik, seperti juga Chelsea yang gue katakan di 75 menit sampai 90 ketika mereka bermain dengan 10 pemain, itu membuat Arsenal kelabakan. Corner kick mereka gak berhasil, serangan-serangan mereka gak berhasil. Dan kalau
mereka diisi oleh striker dan lini tengah yang lebih klinis, bukan tidak mungkin Brighton mengulang 1 atau 2 musim lalu berhasil mengalahkan Arsenal. Jadi untuk hal ini gue mendukung, kalau kalian mengikuti JMTV, Abrar ya mendukung Arsenal, bahwa sebenarnya itu sah-sah aja menurut gue. Termasuk apabila itu dilakukan oleh Liverpool, misalnya tim kesayangan gue, bagi gue itu sah-sah saja. Karena ternyata kalau kita pengen mendapatkan semuanya, bermain cantik, bermain indah dan berhasil meraih kemenangan, yaitu adalah sebuah cita-cita mulia dari sepak bola. Tapi ketika dengan tekanan yang ada, dengan beban yang ada, dengan pengalaman yang sudah ada yang mengatakan adalah orang yang gila untuk melakukan hal yang sama mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi menurut gua Arteta sekarang mencoba melakukan pendekatan yang berbeda. Dia juga lebih provokatif untuk wasit. Mungkin kalau itu dia mengikuti gayanya Ferguson, dia lebih berani pragmatis untuk bisa meraih kemenangan ketika bermain cantik tidak bisa tembus. Belajar juga dari Guardiola. Dan menurut gue dengan kemenangan-kemenangan jelek ya dari Arsenal di beberapa pertandingan terakhir, membuat gue kelihatannya akan deg-degan dengan challenge gue ke Abrar, karena bisa jadi memang Arsenal bisa saja jadinya menjadi juara di Liga Inggris musim ini dengan cara seperti itu. Tapi tentu gue berharap, karena gue menjagokan City, Liverpool kan nggak mungkin ya, karena City kan nggak ada fansnya di sini. Mudah-mudahan lawan-lawan di pertandingan-pertandingan berikutnya itu mengurangi kesalahan elementer seperti Brighton dengan golnya Saka kemarin, seperti Chelsea yang kebobolan 2 gol melalui tendangan penjurunya, sehingga dengan kedodolan City juga kemarin malah mendapatkan hasil seri menghadapi Forest, itu masih bisa kesusul ketika mereka akan saling berhadapan satu dengan yang lain. Catatan waktu, kalian bisa lihat sendiri bagaimana Arsenal dianggap itu bisa memperlambat waktu, tapi sekali lagi itu sah-sah saja dan harus dilakukan oleh Arteta. Yang repot adalah ketika ini sudah dilakukan ternyata masih tidak berhasil juga. Lalu yang kedua, terlepas dari kekalahan United menghadapi Newcastle kemarin, di mana gue senang banget dong tentunya ya. Tapi Scholes memberikan kritikan tajam, mengatakan bahwa memang ada yang spesial dari Michael Carrick. Terbukti dari 4 pertandingan terakhir mereka bermain jelek banget. Dan menurut gue itu terlalu keras ya dari seorang Scholes yang memang legend dari tim tersebut, tapi kepada adik kelasnya Carrick menurut gue harus bisa diberikan apresiasi lebih. Terlepas dari hasil kemarin, kan terbukti bahwa Michael Carrick setelah kurang lebih 8-7 pertandingan baru mengalami 1 kali kekalahan. Dan kalau kita lihat permainannya juga dibandingkan Amorim dan juga pelatih sebelumnya dari Belanda, siapa namanya ya? Sampai lupa gua. Hah? Siapa? Ten Hag. Kan Scholes harusnya bisa melihat ya bahwa sudah jelas jauh ada perbedaan di sana cara bermainnya. Ya Kunya juga lebih bebas, kemudian juga Sesko juga lebih klinis. Malah memang menurut gua si Mbuemo itu sih ya, Fernandes juga makin oke gitu. Jadi apal gue pemain-pemain itu. Tapi menurut gue ada perubahan gitu. Jadi gue gak setuju juga sama yang disampaikan oleh Paul Scholes. Ya dia mungkin membandingkan dengan Class of 92-nya mereka, Ferguson ya. Menurut gue malah yang paling bisa mendekati apa yang dilakukan oleh Ferguson secara taktikal, secara komunikasi dengan pemain, dan bagaimana dia bisa membawa ketenangan. Menurut gue Michael Carrick ya, ada perdebatan DPI apakah dia akan dipermanenkan atau tidak. Bagi gua dia harus dipermanenkan. Point of view penonton netral ya. Kalau penonton yang tidak netral malah menurut gua jangan dipermanenkan, karena ini pelatih punya potensi untuk membawa United bisa menjadi tim yang kembali ditakuti. Dan ada sempat kan wawancara dia dengan Rio Ferdinand, terus kemudian Ferguson datang, bagaimana mereka tetap respect dan takut sama Ferguson. Ya bagi gue itu menunjukkan juga kedekatan dia dengan sosok Ferguson yang bisa jadi menjadi backupan dan backingannya dia untuk menghadapi challenge di tim ini gitu loh. Jadi bagi gue itu terlalu keras apa yang disampaikan dari Paul Scholes, dan gue kurang setuju. Bahkan sekarang kalau gue nonton tim ini, jujur ya agak deg-degan juga bagaimana mereka bisa untuk selalu mencetak gol, menyamakan kedudukan dan lain sebagainya dibandingkan beberapa musim yang lalu seperti itu. Jadi bagi gue 2 hal tadi yang sekarang menjadi pemberitaan juga di Inggris sana, gue tidak setuju dengan itu. Sehingga harus lebih objektif untuk bisa melihat hal tersebut. Walaupun secara
pilihan subjektif gue malah nggak senang dong harusnya. Karena ini menunjukkan bahwa memang kemungkinan Arsenal jadi juara dan juga United ada di peringkat ketiga. But anyway, masih ada 7 sampai 8 pertandingan atau 6 sampai 7 pertandingan. Kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi pokoknya ini menurut gue menjadi perubahan yang terjadi di Liga Inggris musim ini. City tidak konsisten lagi dengan kemenangan dramatis atas Liverpool kemudian bisa meraih kemenangan berturut-turut. Enggak juga, ternyata masih butuh waktu dengan tim yang sekarang. Arsenal setelah sempat di awal tahun kumat lagi tapi sekarang bisa comeback lagi, ya kan. Lalu United tiba-tiba bangkit ada di peringkat ketiga. Liverpool kena longsor lagi dengan ugly win dan juga terakhir malah Memble seperti itu ya. Aston Villa, Chelsea juga sama. Jadi ini kayaknya musim Liga Inggris yang sedikit berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Dan sekali lagi secara subjektif kita boleh memimpikan tim ini bermain dengan indah dan kemenangan. Namun pada kenyataannya ketika dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah turnamen, bagi gua keindahan maupun juga estetik itu menjadi nomor yang dua selain daripada hasil yang mereka dapatkan. Kurang lebih itu yang mau gue sampaikan hari ini. Mungkin kalian semua terheran-heran dengan apa yang gue sampaikan hari ini, tapi inilah pandangan gue secara objektif. Walaupun lagi-lagi secara subjektif gue pengennya Arsenal di bawah City dan nomor 3-nya Liverpool, nomor 4-nya juga bukan United tetap, ya kan, walaupun itu mungkin susah. Dan untuk kalian semua yang masih ngotot bahwa kalian masih ada di peringkat ketiga dibandingkan Liverpool, ingat di belakang saya ya, MU 0, Liverpool 5, Liverpool 7, MU 5. Tolong ingat itu baik-baik dan kalian harus ingat bahwa musim ini juara bertahannya adalah Liverpool. Jadi kalau sampai dalam keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini Liga Inggris dihentikan, kalian harus tahu bahwa juara bertahan tetap Liverpool. Camkan itu, ingat itu, dan jangan kebanyakan bacot dengan yang kalian dapatkan sekarang. Men, peringkat ketiga kalian bisa seheboh ini, peringkat ketiga kalian bisa keluar gua seperti ini, peringkat ketiga kalian bisa sebegitu banyaknya komentar-komentarnya. Kesian banget memang, kalian benar-benar udah rindu dengan prestasi tim kalian yang harus ngantri ya. 30 tahun Liverpool, antrian berikutnya mungkin Arsenal, antrian berikutnya mungkin baru kalian. Jadi tolong jangan terlalu senang dulu. Dan ingat, kalau sampai nanti Carrick mengalami kekalahan yang kedua secara berturut-turut, kita akan lihat apakah dia bisa bangkit lagi atau tidak. Ya, itu yang mau gue sampaikan hari ini. Terima kasih, boleh kasih komen di channelnya Valentino Jebret. Thank you.